Orang-orang yang suka menghakimi itu disebut self-righteous, merasa diri paling benar. Justru karena mereka merasa paling benar, mereka berani menghakimi orang lain, mereka berani menilai hidup orang lain. Kalau orang tidak merasa dirinya benar, dia akan hati-hati menilai hidup orang lain. Gimana dia mau nilai hidup orang lain kalau dia aja belum tentu benar? Ada orang-orang yang suka menghakimi, berusaha kelihatan benar di depan orang lain, padahal belum tentu mereka sendiri benar. Orang-orang yang suka menghakimi, fokusnya salah. Fokusnya selalu kelemahan orang lain, bukan kelebihan. Bukan hal yang baik, tapi selalu cari kesalahan orang. Orang-orang yang suka menghakimi, jangan berpikir Anda yang paling benar. Orang-orang yang suka menghakimi ini hobinya duduk di kumpulan gosip, komunitas gosip, membicarakan hidup orang lain, masalah orang lain, menilai anak orang lain, menilai pernikahan orang lain. Herannya, hobinya ngomongin orang tapi nggak suka nolongin orang. Jangan ngomong kalau nggak nolong. Ngomongin urusan rumah tangga orang, kita nolong nggak? Ngomongin hidup orang lain, kita nolong nggak? Matius 12 ayat 36. Yesus tadi bilang gini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ingat, dengan siapa kita duduk hari ini akan menentukan masa depan kita. Jangan duduk sama orang-orang yang suka cemooh. Mazmur 1 ayat 1 bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau berbahagia, kata firman Tuhan, jangan lakukan 3 hal ini. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya gini, jangan duduk sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka mencemooh orang lain, suka menilai hidup orang lain. Yesus sangat marah melihat kemunafikan, kefasikan, kejahatan, keserakahan. Tapi Yesus menunjukkan kemurahan kepada orang berdosa. Mengapa Yesus marah melihat kemunafikan, tapi Yesus bermurah kepada orang berdosa? Karena orang-orang yang munafik, merasa dirinya benar, itu sulit diajar. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Artinya gini, orang-orang yang merasa dirinya benar nggak akan pernah datang sama Tuhan. Kalau kita merasa sehat, kita nggak akan ke dokter. Kalau kita merasa pintar, kita nggak akan belajar. Kita nggak akan butuh Tuhan. Kalau kita merasa kita udah benar, hati-hati. Kalau kita merasa diri kita sendiri hebat, kita kuat, kita nggak akan mengandalkan Tuhan. Itu maksud firman Tuhan. Yesus datang justru buat orang-orang yang merasa mereka masih butuh Tuhan. Mereka masih butuh dibenarkan. Kalau Yesus aja datang buat orang berdosa, kenapa kita justru menghakimi mereka? Yesus nggak suka kemunafikan, karena orang-orang munafik itu cuma fokus sama penampilan luar aja. Mereka cuma peduli sama konsumsi publik. Mereka cuma peduli pendapat orang tentang dirinya. Maunya yang kelihatan di luar aja. Padahal harusnya kita fokus memperbaiki diri kita. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus benci kemunafikan karena kemunafikan membuat orang nggak belajar. Kemunafikan membuat orang nggak sadar diri. Kemunafikan membuat orang tidak memperbaiki diri dan berubah. Jangan ngurusin hidup orang lain, urus hidup kita dulu baik-baik.